Halo semuanya, balik lagi bareng kita di Cuanmologis, tempatnya buat kamu yang mau tetap update soal ekonomi, investasi, dan dunia keuangan. Di sini kita bakal kupas tuntas berita terbaru, insight menarik, dan tips biar makin cerdas ngatur keuangan. Di sini ada aku Akila Dinda yang bakal nemenin kamu bahas berita-berita ekonomi terkini. Dan aku Nafisa Aulia Safa, bagian aku spesial banget karena aku bakal bahas berita soal investasi, saham, dan pasar modal. Jadi, kalau kamu mau update biar cuan makin mantap, stay tune sama kita berdua ya. Yuk, langsung aja kita mulai. Sri Mulyani fokus ke investasi dan ekspor untuk kejar pertumbuhan ekonomi 2026. Jadi gini, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani pasang target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,3%. Fokusnya ada di investasi sama ekspor. Pemerintah bakal kerjasama sama Pemda kasih insentif fiskal sampai dorong daerah biar aktif narik investor, gak cuma jaga inflasi doang. Selain itu, ada perjanjian dagang sama Uni Eropa yang bisa bikin pasar ekspor kita makin luas. Pemerintah juga manfaatin tren ekonomi digital, AI, dan potensi mineral nasional biar makin kompetitif. Buat RAPBN 2026, targetnya inflasi 2,5%, kurs 16.500 rupiah per US dollar, harga minyak 70 US dollar per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari. Jadi bisa dibilang strategi ini lumayan komplit, ada sisi fiskal, ekspor, digital, sampai energi. Ya intinya kalau pemerintah lagi fokus ke investasi sama ekspor, artinya peluang buat tumbuh bareng tuh terbuka lebar. Jadi kita jangan cuma jadi penonton, tapi bisa ikut nyari celah. Semangat ya! Berita kedua, Presiden Prabowo resmi paparin RAPBN 2026. Pendapatan negara ditarget 3.147 triliun rupiah. Mayoritas dari pajak yang ditarget 13,5% tumbuhnya. Itu tinggi banget, karena rata-rata 10 tahun terakhir aja cuma 7,7%. Belanja negara 3.786 triliun rupiah. Prioritasnya makanan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, sampai subsidi energi. Tapi yang bikin perhatian, transfer ke daerah dipotong drastis jadi 650 triliun rupiah. Paling rendah sejak 2015. Defisit dijaga di 2,48% PDB. Amanlah di bawah 3%. Cuma ya itu tadi, tantangannya gede banget di pajak. Ditambah dividen BUMN, non-Kemenku udah nggak bisa jadi pemasukan karena diambil Danantara. Kalau lihat anggaran segede itu, intinya negara lagi usaha banget buat jaga keseimbangan. Kita bisa belajar juga, mau target tinggi, tapi jangan lupa siapin strategi yang realistis. Berita terakhir dari ekonomi, harga minyak dunia turun hampir $1 per barel. Brent jadi 65,85 US dollar, WTI ke 62,8 US dollar. Gara-gara apa? Karena ada KTT Trump dan Putin di Alaska. Pasar lagi deg-degan nunggu hasilnya. Kalau sampai ada gencatan senjata Ukraina, sanksi bisa longgar dan harga minyak bisa makin jeblos. Cina juga bikin sentimen lemah, output industri mereka anjlok ke titik terendah 8 bulan. Penjualan retail juga melambat, jadi permintaan minyak turun. Ditambah lagi, pasokan global diprediksi surplus hampir 900.000 barel per hari menurut Bank of America. OPEC juga masih naikin produksi, intinya pasokan kebanyakan, permintaan lemah, harga pun ketekan. Dari berita ini, kita bisa lihat intinya. Harga minyak sekarang super sensitif sama politik dan kondisi ekonomi global. Dan harga komoditas turun gak cuma soal supply demand, tapi juga soal politik dunia. Jadi, fleksibel dan siap adaptasi itu kuncinya. Oke, itu tadi 3 berita ekonomi yang lagi panas. Sekarang gantian nih, aku kasih ke Safa buat bawain berita investasi. Nah, setelah tadi kita mendengar berita seputar ekonomi, sekarang kita masuk ke berita investasi nih. Di kabar investasi hari ini ada 3 berita penting seputar pasar modal dan investasi di Indonesia yang wajib kalian simak. Kita mulai dari dana asing masuk ke pasar saham. Dalam 4 hari perdagangan, dari tanggal 11 sampai 14 Agustus 2025, investor asing membukukan pembelian bersih lebih dari 5,4 triliun rupiah. Saham yang paling banyak diincar adalah BRI dengan nilai 1,6 triliun dan Telkom sekitar 1,5 triliun rupiah. Derasnya aliran dana asing ini membuat IHSG naik cukup tajam sebesar 5,28% hingga menyentuh level 7.931 poin. Bahkan target psikologis IHSG di angka 8.000 menjelang RI ke 80 dinilai realistis.
Walaupun tentu saja kelanjutan rally masih sangat bergantung pada kondisi global dan arus modal asing ke depan. Ini menunjukkan kalau pasar Indonesia masih sangat menarik di mata investor asing nih. Kalau mereka saja percaya sama potensi kita, seharusnya kita sebagai investor lokal juga bisa lebih optimis. Kuncinya tetap konsisten dan sabar dalam berinvestasi. Dari aliran dana asing yang bikin IHSG melesat, sekarang kita geser ke kabar besar soal forum internasional yang akan segera digelar di Jakarta. Indonesia jadi tuan rumah ISF 2025. Dengar-dengar Indonesia akan menjadi tuan rumah Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2025 yang akan berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2025 di Jakarta. Acara ini bakal menghadirkan pemimpin global, investor, hingga pembuat kebijakan dari berbagai negara. Fokusnya ada pada 10 sektor prioritas mulai dari energi bersih, transportasi berkelanjutan, sampai teknologi ramah lingkungan. Potensi investasi hijau di Indonesia sendiri diperkirakan bisa mencapai lebih dari 200 miliar dolar AS pada tahun 2030. Forum ini bahkan disebut sebagai ajang aksi iklim terbesar kedua di Asia Pasifik setelah COP. Ini peluang emas buat Indonesia. Dunia sedang bergerak ke arah investasi hijau. Jadi, jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Justru, saatnya kita ikut memanfaatkan momentum ini untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Kalau tadi kita berbicara tentang peluang jangka panjang dari investasi hijau, sekarang kita kembali ke performa pasar saham Indonesia sepanjang sepekan terakhir. Sepanjang perdagangan 11 sampai 15 Agustus 2025, IHSG berhasil naik 4,84% ke level 7.898. Kapitalisasi pasar juga ikut terdongkrak 5,11% hingga menembus 14.000 triliun rupiah. Sentimen positif ini datang dari derasnya aliran dana asing, turunnya imbal hasil obligasi, serta ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Namun ada juga risiko yang perlu diwaspadai, mulai dari potensi profit taking, inflasi global, sampai kebijakan The Fed. Di sisi lain, Fitch bahkan menaikkan proyeksi IHSG akhir tahun ke level 7.960 poin. Sektor yang disarankan untuk dilirik antara lain telekomunikasi, perbankan, logam, dan properti. Kinerja positif ini jadi pengingat bahwa investasi itu maraton, bukan sprint. Fokus pada tren jangka panjang, tetap disiplin, diversifikasi portofolio, dan jangan panik menghadapi gejolak pasar. Itu dia 6 kabar cuan lagi seputar ekonomi dan investasi paling penting di bulan Agustus ini. Sobat cuan, ingat, pasar bisa berubah cepat. Tapi, dengan informasi yang tepat, kamu bisa ambil langkah cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cuan dan cerdas dalam berinvestasi. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. pantengin terus Cuanmologis agar gak ketinggalan info penting berikutnya. Cuanmologis, stay informed.